Katanya, waktu adalah uang, tapi nyatanya uang tidak bisa membeli waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar podcast BSO Aliktisodi. Perkenalkan, saya Yusuf, dosen FEUNJ. Saya akan sharing mengenai manajemen waktu dalam beberapa episode podcast. Waktu adalah uang telah menjadi mantra dari Benjamin Franklin untuk berbagai aspek kehidupan. Waktu seringkali menjadi permasalahan, termasuk bagi mahasiswa. Banyak orang menyalahkan waktu yang sedikit atau banyaknya aktivitas yang harus dikerjakan. Padahal, waktu hanya menjalankan tugasnya untuk terus melaju ke depan. Menarik sekali mempelajari bagaimana orang-orang hebat mengelola waktunya, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kita menginginkan hari-hari yang kita lalui penuh dengan keberkahan dan kemudahan. Semua orang ingin melaksanakan aktivitasnya dengan efektif dan efisien. Disiplin, produktif, multitasking, ada banyak metode, aturan, kebiasaan yang bisa kita pelajari terkait mengelola waktu. Salah satunya yang akan kita bahas adalah waktu tidur. Sebagian orang mengatakan bahwa kunci sukses adalah sedikitnya tidur. Sampai-sampai ada yang menghitung kalau kita tidur 8 jam sehari, maka sebulan 240 jam. Setahun 86.400 jam. Dan jika kita hidup selama 63 tahun, maka selama hidup kita menghabiskan waktu 21 tahun atau sepertiga hidupnya untuk tidur. Dalam buku The Sleep Revolution karya Arianna Huffington dijelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, kita harus memiliki tidur yang berkualitas. Saat ini kita berada dalam krisis tidur, di mana budaya kita mengabaikan tidur yang berkualitas atau bahkan menganggap tidur sebagai waktu yang terbuang, justru membahayakan kesehatan, kehidupan pribadi, dan juga kualitas hubungan kita. Tidur merupakan aktivitas neurologis yang intens, waktu yang berkualitas untuk pembaruan, konsolidasi memori, pembersihan otak dan saraf, serta pemeliharaan kognitif. Jika dilakukan dengan benar, waktu tidur sama berharganya dengan waktu saat kita bangun. Kita pernah menjumpai diri kita atau orang lain tidur di bis, di kelas, atau tempat umum lainnya, atau mengalami ngantuk saat momen-momen berharga. Tidur yang cukup dan berkualitas menjadi salah satu kunci sukses dalam mengelola waktu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Naba ayat 9, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Rasulullah SAW sebagai teladan kita memberi contoh untuk segera tidur setelah sholat isya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW tidur pada malam hari dan bangun pada penghujung malam, lalu beliau melakukan sholat. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, apabila kamu akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudhu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu, lalu ucapkanlah doa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk mematikan lampu, dan kaitannya dengan hal ini, sebelum tidur kita perlu mengurangi penggunaan cahaya, baik dari lampu maupun teknologi seperti handphone, laptop, TV, dan lain sebagainya, karena dapat berpengaruh ke mata, otak, dan syaraf yang merespon sehingga kualitas tidur menjadi berkurang. Hendaknya kita meneladani pola istirahat yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jangan lupa berdoa, zikir, dan aktivitas relaksasi otak lainnya agar tidur semakin berkah dan berkualitas. Podcast berikutnya kita akan membahas bagaimana orang-orang sukses memulai pagi hari dan mengelola waktunya. Semoga aktivitas sehari-hari kita bisa semakin produktif. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.